Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatah rahimani wa rahimakumullah. Dunia perdukunan dan dunia sihir adalah dunia yang hitam. Dunia yang berbahaya. Di dalamnya ada orang yang berusaha untuk meramal sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Meramal ilmu gaib yang hanya Allah Ta'ala ketahui. Di dalam dunia ini ada orang yang melakukan tindak sihir. Sebuah dunia yang berbahaya. Yang intinya adalah untuk menyakiti orang lain. Betapa banyak orang yang tersakiti dikarenakan sihir. Ada yang suami bercerai dengan istrinya karena tindak sihir. Ada seorang yang hilang akalnya karena disihir oleh orang lain. Ada orang yang bahkan sampai terbunuh gara-gara sihir. Maka dari itu ikhwatah, perdukunan dan juga sihir dua-duanya dilarang dalam Islam. Masalah hal yang gaib, setiap muslim mengetahui. Hal yang gaib tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya hanya dirinya yang mengetahui perkara yang gaib. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Dan bahkan ikhwatah, Nabi Muhammad SAW pun beliau tidak mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala beritahukan kepada beliau. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaannya Allah Ta'ala. Dan aku pun tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui tentang perkara yang gaib. Maka dari itu ikhwatah, para ulama menghukumi praktek perdukunan dan juga praktek sihir adalah tindak kekufuran. Bagaimana tidak? Orang yang melakukan praktek perdukunan berusaha meramal masa yang akan datang, seakan-akan dia mengatakan, saya pun mengetahui ilmu gaib selain Allah Ta'ala. Dia mendustai apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dikarenakan pendustaan ini, para ulama mengatakan hukum dari perdukunan adalah perbuatan yang kufur. Maka dari itu benar-benar dikecam dalam Islam. Dan dalam hadis, Nabi SAW pun tidak luput untuk memperingatkan kaum muslimin tentang bahaya perdukunan dan juga sihir. Di antara Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man takahana, au tukuhina lahu, au sahara, au suhira lahu." Bukan bagian dari kami orang yang melakukan praktek perdukunan atau orang yang minta kepada orang lain untuk melakukan praktek perdukunan bagi dirinya. Dan bukan bagian dari kami, kata Nabi, orang yang melakukan praktek sihir atau minta orang lain untuk melakukan praktek sihir bagi dirinya. Bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pun menyebutkan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal, orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa yang akan datang, maka Nabi mengatakan, jika dia bertanya sesuatu kepadanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dan ini kata para ulama berlaku bagi orang yang sekedar bertanya tapi dia tidak membenarkannya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW pun mengatakan, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, bertanya kepadanya,
kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beberapa ayat dan beberapa hadis ini sudah jelas bagi kita. Praktek perdukunan, praktek sihir adalah praktek yang berbahaya di dunia dan juga bagi akhirat seseorang. Kemudian yang terakhir ikhwatah, bagi kaum muslimin, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari jagalah diri kita dari bahaya praktek sihir. Jagalah diri kita dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa membaca doa, membaca zikir pagi dan juga petang untuk membentengi diri kita. Dan juga tidak lupa untuk memakan 7 butir buah kurma di pagi hari dan juga di sore hari, sebagaimana disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi sebagian kaum muslimin yang menjadi korban dari tindak sihir, yang dia disakiti karena sihir, hilang akalnya, sakit tubuhnya gara-gara sihir, maka obatilah dengan senantiasa menyerahkan diri kepada Allah, berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya doa, dengan seyakin-yakinnya doa kepada Allah Ta'ala. Bacalah ayat kursi, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Bacalah doa-doa yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menyembuhkan diri seseorang. Maka kita ketahui sebuah senjata tidak akan ampuh untuk memberikan manfaat bagi pemiliknya, kecuali jika pemiliknya tersebut mempergunakan senjata tersebut dengan yakin. Maka berdoalah kepada Allah sebagai senjata kita untuk mengangkat penyakit kita dengan yakin tanpa adanya keraguan. Karena Allah yang mengangkat penyakit seorang hamba. Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.